Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Proyek PSSI terhadap Timnas Indonesia benar-benar serius. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI tak main-main dalam upaya membangun sepak bola nasional. Kali ini mereka menggandeng KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, sebagai mitra strategis untuk mempercepat pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan terbaru di markas KNVB, ada 6 poin utama yang menjadi fokus kerjasama. Semua ini dirancang untuk satu tujuan besar, membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun, bukan hanya kerjasama federasi yang jadi sorotan, PSSI juga gencar melakukan scouting pemain muda berbakat, baik dari talenta lokal maupun pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Perburuan bakat ini semakin intensif, dan hasilnya kini makin banyak wonderkid keturunan yang mulai melirik Timnas Indonesia sebagai pilihan utama mereka. Berkat hubungan erat dengan KNVB, pemain-pemain muda berbakat yang sebelumnya mungkin ragu, kini justru semakin dekat untuk membela Garuda. Lalu siapa saja wonderkid keturunan yang mulai merapat ke Timnas Indonesia? Mari kita bahas selengkapnya. PSSI baru saja melakukan pergerakan besar dalam upaya membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. PSSI baru saja berkunjung ke markas KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda yang dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan sepak bola terbaik di dunia. Di KNVB Campus, Zeist, Belanda, PSSI dengan KNVB resmi menyepakati kerjasama strategis yang akan berfokus pada pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari diskusi yang sudah dimulai sejak pertemuan di Jakarta pada September lalu. Dan kali ini ada 6 agenda utama telah diputuskan untuk menjadi fokus utama kerjasama mereka. Pertama, pengembangan SDM untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Kedua, pendidikan pelatih, termasuk program pertukaran pelatih antar Indonesia dan Belanda. Ketiga, pengembangan bakat muda dengan menghadirkan pelatih Belanda untuk membantu pembinaan pemain Timnas Junior Indonesia. Lalu keempat, peningkatan jumlah pertandingan, terutama bagi Timnas senior dan kelompok umur. Kelima, penguatan sepak bola wanita untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia. Dan terakhir, kolaborasi organisasi, mencakup administrasi, keselamatan, perencanaan acara, dan aspek penting lainnya dalam pengembangan sepak bola. Namun di tengah upaya besar PSSI ini, hasil yang diraih Timnas Indonesia U20 di Mandiri Under-20 Challenge Series justru menimbulkan tanda tanya. Dari 3 pertandingan, Timnas U20 hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Yang lebih mencemaskan, dalam laga melawan Suriah dan Yordania, Timnas U20 gagal mencetak 1 gol pun. Bahkan saat melawan Yordania yang bermain dengan 10 pemain, Garuda Muda tetap kesulitan mengembangkan permainan. Satu-satunya kemenangan datang di laga terakhir melawan India. Namun ada catatan yang cukup ironis, di mana India ternyata menurunkan pemain berusia 16-17 tahun. Tak heran jika hasil ini membuat banyak fans Timnas kecewa dan menuntut evaluasi besar-besaran. Banyak yang mempertanyakan apakah ini masalah dari pelatih, strategi yang kurang tepat, atau kualitas pemain yang belum cukup. Melihat performa Timnas U20 yang belum optimal, kami pikir perlu adanya penambahan pemain yang memiliki kualitas lebih di atas rata-rata. Dan sejalan dengan program PSSI, kini sudah ada beberapa nama wonderkid keturunan yang punya potensi besar dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak daftarnya. Adrian Wibowo. Adrian Wibowo adalah pesepak bola muda kelahiran Amerika Serikat pada 17 Januari 2006. Ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Buggy Wibowo, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Adrian memulai karir sepak bolanya di Akademi Los Angeles FC atau LAFC
Pada tahun 2023, ia resmi dikontrak oleh tim utama LAFC dengan status homegrown player. Selama musim 2023, ia tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 2 gol dan 3 assist. Pada musim 2024, performanya meningkat dengan mencatatkan 9 gol dan 6 assist dalam 23 pertandingan. Prestasi ini membawanya dipromosikan ke tim utama LAFC untuk musim 2025 di Major League Soccer atau MLS. Berposisi sebagai winger, Adrian dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni. Ia dapat bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai striker. Selain kontribusi gol dan assist yang signifikan, ia juga telah mencatatkan 3 penampilan dan 1 gol bersama timnas Amerika U17. Dengan garis keturunan Indonesia dari ayahnya, Adrian memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Meskipun saat ini ia telah memperkuat timnas Amerika Serikat U17 dalam podcastnya bersama Yusa. Ia juga mengaku terbuka jika mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Would you be like open to play for that? Yeah, I would be open. Really? Definitely a new opportunity and consideration for sure. Okay. That's great, man. Great that you Yeah. like being open for that. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Julian Miles Urip. Julian Miles Urip, atau lebih dikenal Julian Urip, adalah pesepak bola muda berbakat kelahiran Alkmaar, Belanda pada 26 Oktober 2006. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah, Arthur Urip, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Julian memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar sejak usia muda. Ia bermain mulai dari AZ Alkmaar Youth League, AZ U17 hingga U19. Pada usia 15 tahun, ia menandatangani kontrak profesional dengan AZ Alkmaar yang berlaku hingga 2025. Saat ini ia bermain untuk tim AZ Alkmaar U21 yang berkompetisi di Eerste Divisie, divisi kedua Liga Belanda. Berposisi sebagai gelandang serang, Julian juga mampu bermain di sayap kiri dan gelandang tengah. Dengan tinggi 1,79 meter, ia dikenal memiliki kreativitas tinggi, visi permainan yang baik, dan kemampuan mengatur tempo serangan tim. Selama membela AZ Alkmaar segala kelompok, Julian telah mencatatkan 102 penampilan dengan torehan 32 gol dan 13 assist. Di level internasional, ia telah memperkuat tim nasional Belanda U19 dengan mencatat 6 penampilan dan 1 gol. Dengan darah Indonesia dari sang ayah, Julian memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Langkah ini akan tergantung pada keputusan pribadi Julian dan pendekatan dari PSSI. Kaya Simons. Kaya Simons adalah pesepak bola muda kelahiran Belanda yang saat ini berusia 19 tahun. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Posisinya adalah bek kiri, dan ia lebih dominan menggunakan kaki kiri. Saat ini, Kaya bermain untuk klub De Graafschap di Eerste Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Simons memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, di mana ia menghabiskan sekitar 10 tahun dalam pengembangan pemain muda. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan De Graafschap dan melakukan debut profesionalnya pada 1 September 2024 dalam pertandingan melawan Roda JC, yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk De Graafschap. Pada musim 2024-2025, Kaya telah tampil dalam 15 pertandingan bersama De Graafschap. Sebagai bek, ia telah kebobolan 22 gol dan mencatatkan 3 kali clean sheet. Dengan latar belakang keturunan Indonesia dan pengalaman bermain di Belanda, Kaya Simons berpotensi menjadi aset berharga bagi tim yang dibelanya, baik di level klub maupun internasional.
Selanjutnya ada Bjorn Edwin Menzo, pesepak bola muda kelahiran Belanda pada 22 April 2007. Pemain 17 tahun tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Indonesia, sementara ayahnya berasal dari Suriname. Dengan demikian, Menzo memiliki darah Indonesia, Suriname, dan Belanda. Pada musim 2024-2025, Menzo bermain untuk FC Utrecht U19. Dalam 14 pertandingan, ia berhasil mencetak 4 gol. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Menzo dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang baik. Dengan tinggi 1,83 meter, ia juga unggul dalam duel udara. Gaya permainannya sering dibandingkan dengan Ole Romani, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar sebagai penyerang sayap yang produktif. Dengan latar belakang keturunan Indonesia dan bakat yang menjanjikan, Bjorn Menzo berpotensi menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Lalu ada Mike Klein yang merupakan pesepak bola muda berbakat kelahiran Breda, Belanda. Pemain 19 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya, neneknya lahir di Jawa Timur. Mike memulai karirnya di Akademi Feyenoord dan menjabat sebagai kapten tim U21. Pada 1 Juli 2024, ia bergabung dengan Sparta Rotterdam yang berkompetisi di Eredivisie dengan kontrak hingga 30 Juni 2028. Berposisi sebagai gelandang tengah, Mike memiliki tinggi 1,75 meter. Ia dikenal karena kemampuan mengatur permainan, visi yang baik, dan kepemimpinan di lapangan. Mike sering dipercaya menjadi kapten di tim nasional Belanda kelompok umur, mulai dari U15 hingga U19. Selama kualifikasi Euro U19 2024, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 melawan Lituania. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Terakhir ada Robin Mirisola, pemain penyerang muda berbakat kelahiran Belgia 8 Desember 2006. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Yogyakarta dan pernah tinggal di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini Robin bermain untuk Yonggeng, tim lapis kedua KRC Genks yang berkompetisi di Challengers Pro League, divisi kedua Liga Belgia. Dengan tinggi 1,82 meter, ia berposisi sebagai penyerang tengah dan dikenal memiliki kemampuan bermain sebagai sayap kanan. Pada musim 2024-2025, Robin tampil impresif dengan mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 16 penampilan di Challenger Pro League. Performa gemilang ini menarik minat klub-klub besar seperti Juventus dan Olympique Marseille. Di level internasional, Robin telah memperkuat tim nasional Belgia di berbagai kelompok umur, mulai dari U16 hingga U19 dengan total 25 penampilan dan mencetak 6 gol. Gaya permainan Robin ditandai dengan kecepatan, ketajaman dalam penyelesaian akhir, dan kemampuan bermain di berbagai posisi lini depan, menjadikannya aset berharga bagi tim yang dibelanya. Menariknya, Robin telah mengisyaratkan minat untuk membela timnas Indonesia di masa depan, membuka peluang bagi PSSI untuk mempertimbangkan proses naturalisasinya. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Yusa saat podcast bersama Arya Sinulinga. Dapat info sih dari pemain keturunan Indonesia Belgia, Pak. Dari Genk. Dia posisinya striker. Kabarnya sih striker. Striker, Henk. Main di Belgia ya? Belgia ya? Genk itu Belgia. Belgia. KKV Genk. Namanya Robin Mirsola kalau nggak salah. Nanti aku share ke Pak. Boleh. Itu striker. Kan kita belum punya yang murni. Senior. Dia main
main kayak senior deh. Senior, Tapi ya? umurnya masih 2006. Kelahiran 2006. 19 dong ya. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berbakat yang mulai melirik timnas Indonesia, harapan untuk melihat Garuda semakin kompetitif di level internasional semakin nyata. Kolaborasi PSSI dengan federasi-federasi Eropa seperti KNVB serta scouting yang agresif bisa menjadi kunci bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.